Alhamdulillahilladzi jaza syakirin wa qabila taubatat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatal muqinin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul mudnibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan 5 perkara kepada seorang hamba kecuali Allah Ta'ala telah menyediakan 5 perkara yang lain. Allah Ta'ala menjanjikan 5 hal yang lain. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Tidaklah hati seorang hamba digerakkan oleh Allah untuk bersyukur, dan tidak pula lidah atau tubuh kita digerakkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, kecuali Allah telah bersedia untuk menambah nikmat yang kita syukuri kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya aku betul-betul akan menambah nikmatku tersebut kepada kalian. Bersyukur ada 3 hal. Pertama, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Merasa bahwa segala yang kita miliki adalah nikmat Allah. Akhirnya dari hati akan timbul kesyukur yang kedua. Syukur apa? Syukur dengan lidah kita, memperbanyak membaca kalimat alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau telah memberikan ini dan itu. Setelah syukur yang kedua terlaksana, maka insya Allah akan timbul syukur yang ketiga, yaitu bersyukur dengan anggota tubuh kita. Yang kaya suka memberi, yang miskin bisa bersabar, maka semua itu disebut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, la yu'tihi du'a illa wa qad adda lahu istijabah. Tidaklah hati dan lidah seorang hamba digerakkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kecuali Allah Ta'ala telah bersedia untuk menerima doa dan doa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, la yu'tihil istighfar. Tidaklah seorang hamba ini digerakkan hati dan lidahnya untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, illa wa qad adda lahul ghufrana, kecuali Allah telah bersedia untuk mengampuni dosa dan dosa kita. Yang keempat kata Nabi, wala yu'tihi taubata illa wa qad adda lahul qabula. Tidaklah seorang hamba digerakkan hati dan lidahnya untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, kecuali Allah Ta'ala telah bersedia untuk menerima taubatnya. Dan perlu diketahui para hadirin rahimakallah,
bahwasanya doa, istighfar dan tobat jika dilakukan oleh seseorang, pertanda orang itu adalah orang yang tawadhu, rendah hati, merasa dirinya kotor. Kenapa harus berdoa? Ya, karena kita butuh kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Maka kita sering berdoa sendiri. Bahkan ketika kita merasa diri kita kotor, kita meminta doa kepada mereka-mereka yang kita yakini doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang tidak berdoa maka dianggap sombong oleh Allah. Orang yang sombong man takabbara wa du'ahullah. Orang yang sombong maka akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Ta'ala, siapapun dia, apapun jabatannya. Dan jangan sekali-kali kita menganggap remeh doa orang lain, karena doa ul ghaib alal ghaib mustajab, kata Nabi. Doanya seseorang yang jauh dari kita itu sangat mustajab, kata Nabi. Kenapa? La tahtaqiranna man dunak. Janganlah engkau menganggap remeh orang yang lebih rendah pangkat dan jabatan atau ekonominya dari kita. Fa inna likulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu ada keistimewaannya masing-masing. Ada keistimewaannya masing-masing. Kemudian kenapa kita beristighfar kepada Allah? Harus bertobat kepada Allah? Iya. Karena kalau dipandang dari segi ibadah, lebih banyak lalainya daripada ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak semenjak kita akil balik sampai saat ini dosa kita kepada Allah, maksiat kita kepada Allah, maksiat secara terang-terangan, maksiat secara samar-samar. Namun walaupun demikian, apakah ketika kita harus putus asa? Jangan. Kata Nabi, lau akhtatum, andai kata kalian berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat maksiat kepada Allah, hatta tablughu khotoyakum atanana sama, sehingga dosa kalian sampai mencakup puncak langit. Summa tubtum, kemudian kalian sadar lalu bertobat, beristighfar kepada Allah, la taballahu alaikum, maka niscaya Allah akan mengkabulkan taubat kalian. Allah akan menerima taubat kalian. Putus asa dari bertobat kepada Allah karena maksiat kita itu lebih besar dosanya daripada maksiat kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang berbuat fahisyah, kemungkaran, zina, au zalamu anfusahum, atau mereka zalim kepada mereka sendiri dengan berbuat dosa, maksiat, lalai, dzakarullah, lalu mereka ingat Allah Ta'ala, ingat bahwa aku hambamu berdosa Allah, hamba yang kotor Allah, hamba yang lemah ya Allah. Andai kata engkau tampakkan jati diriku ya Allah, mungkin di dunia ini aku adalah hambamu yang paling kotor Allah. Fastaghfirullah. Lalu ketika ingat kepada Allah, ingat terhadap dosanya, ingat takut disiksa di dalam api neraka Allah, lalu beristighfarlah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, merengek-rengek di hadapan Allah. Fastaghfirullah wa may yaghfirud dzunuba illallah, karena memang tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak senantiasa berlalu lalang terus menerus terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu bahwa dosa yang kita lakukan hanya dapat mencelakakan kita dunia akhirat, dan mereka tahu, kita tahu bahwa Allah Ta'ala Zat yang maha pengampun terhadap dosa dan dosa kita. Ini yang keempat. Yang kelima, kata Nabi, la yu'tihi sadaqata illa wa qad adalahu taqabbula. Tidaklah hati seorang hamba diniatkan oleh Allah, digerakkan untuk berniat berinfak, bersedekah, berhebah untuk kebaikan masjid, musalla, madrasah, pesantren, tempat-tempat anak yatim, illa wa qad addalahu taqabbula, kecuali Allah telah bersedia untuk menerima infak dan sedekah kita. Ingat, nanti di hari kiamat ada 4 golongan
yang rebutan masuk surga dulu. Pertama ulama, kedua orang yang haji bi ghairi amalin fasad, tanpa melakukan kerusakan. Yang ketiga orang yang berenfak, yang dermawan. Dan yang keempat orang-orang yang mati syahid. Yang haji ditanya, hei orang haji, kenapa engkau ingin masuk surga dulu? Wahai malaikat Jibril, aku haji tanpa melakukan amal yang rusak. Wahai Jibril, dari siapa kamu tahu pahala haji? Dari para ulama. Kata malaikat Jibril, tunggu dulu, jaga tata keramamu, jangan mendahului gurumu. Tidak jadi. Kepada orang yang mati syahid pun begitu. Lalu kepada orang yang dermawan pun begitu. Lalu ulama sebelum ditanya berkata, ilahi ma hasaltul ilma, wahai Tuhanku, aku tidak akan mendapatkan ilmu. Yang ulama berkata, ya Allah, aku tidak akan dapat membuat pesantren, membuat masjid, mengajar di pesantren, mengajar tahfiz Quran, menanggung anak-anak yatim, kecuali karena kedermawannya orang-orang dermawan. Maka akhirnya yang diponis masuk surga dulu adalah orang-orang dermawan, dengan idenya, dengan wasilah atau perantaranya, dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan jabatannya. Dan wahaula ibadah, kata Nabi, yang tiga orang yang lain setelah orang dermawan masuk surga, baru yang lain masuk surga. Maka mudah-mudahan